Selamat malam murid Yesus ya. Kita malam hari ini lanjut kita memahami minta Roh Kudus ajar kita mengenai dimerdekakan dari hukum Taurat. Sebenarnya kita kan udah berkali-kali kita bahas mengenai hukum Taurat ini ya, tapi memang tiap judul itu dia punya tema-tema yang tertentu di hukum Taurat, tapi masih tetap dalam hukum Taurat juga kan. Kalau yang waktu-waktu kemarin kan kita melihat hukum Taurat, sifat dari hukum Taurat itu kan apa namanya, intinya, core-nya atau value dari hukum Taurat itu kan kita udah tahu. Kemarin kita sempat bahas itu ya, core-nya itu ini kan. Nah, ini gambarnya kan. Mana tadi? Oh, di sini aja lah. Ya, ada di situ. Di gambar kita yang ini ada kayaknya. Mungkin ada, mungkin juga enggak, belum dimasukin. Nah, ini. Ya, core atau nilai dari hukum Taurat itu kan kudus, benar, baik, ya kan, kasih gitu ya. Ini core-nya hukum Taurat. Makanya pada waktu Tuhan, murid-murid tanya sama Tuhan Yesus, apakah apa inti daripada hukum Taurat gitu ya. Tuhan Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, gitu kan, dengan segenap akal budimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, ya, dia bilang gitu kan. Terus kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Gitu ya. Jadi kasih itu adalah inti dari hukum Taurat, kasih itu ya. Kemudian kasih itu diterjemahkan terus makin lama semakin besar, dan hukum itu juga dijamin dengan yang namanya pelanggaran dengan ganjaran gitu ya. Itu yang kemarin-kemarin kita sudah sempat bahas kan. Tapi yang kali ini dimerdekakan dari hukum Taurat itu kita juga banyak melihat dua bagian penting di sini. Yang pertama itu bait Allah itu sendiri yang adalah gambaran daripada kebenaran. Ini adalah gambaran juga, ini adalah bagian dari hukum Taurat, bait Allah, tabut Allah ini ya, di bawah itu. Terus kemudian yang bagian atas juga itu adalah hari raya, dan semua ini adalah hukum Taurat yang akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi adat istiadat, menjadi tradisi dari orang-orang Yahudi. Setiap tahun orang Yahudi itu merayakan hari raya, 3 hari raya ini ya. Hari raya Paskah ya, atau roti tidak beragi, kemudian itu yang hari raya pertama ya. Kemudian hari kedua 50 hari setelah itu mereka merayakan hari 7 minggu atau penuaian gandum. Baru nanti mendekati di akhir-akhir tahun atau eh, sebelum akhir tahun gitu ya, 2-3 bulan, bulan 10 lah ya, bulan-bulan 10-an gitu ya. Mereka merayakan ini hari raya peniupan sangkakala. Hari raya pertama ini, kedua dan ketiga ini sebenarnya adalah nubuatan, gambaran. Itulah iman pengharapan mereka yang kita pahami kemarin. Kemudian pada waktu Tuhan Yesus mati, itulah menjadi iman mereka. Mereka melakukan ini sebenarnya dengan pengharapan digenapi gitu ya pada waktu Tuhan Yesus datang. Dan mereka melakukan itu sekali setahun di dalam bait Allah ya, yang pertama-pertama itu bait Allah buatan Musa, terus kemudian dilanjutkan oleh bait Allah buatan Salomo gitu kan. Nah, seperti itu. Dan inilah intisari pusat dari kehidupan keagamaan orang Yahudi yang adalah bagian inti dari hukum Taurat itu. Kemudian pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib digenapi itu yang Paskahnya. Terus 50 hari setelah itu Roh Kudus tercurah digenapi yang hari raya penuaian gandumnya gitu ya. Kemudian nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali di sini nanti digenapi lagi hari raya yang ketiga ini, peniupan sangkakala seperti itu ya. Nah, itu core dari mereka. Nah, kali ini kita lihat yang ini udah tadi ya. Dimerdekakan dari utara. Dalam Alkitab berbagai binatang itu dipakai ya untuk korban, yang mana merupakan perumpamaan dari tubuh Yesus yang dipersembahkan sebagai korban penebus dosa. Jadi binatang-binatang ini dipakai
untuk apa? Mencurahkan darahnya. Ya. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, umat Israel menggunakan darah binatang untuk korban penebus dosa mereka. Mereka mempersembahkan korban darah binatang itu terus-menerus gitu ya. Kalau di dalam Ibrani 10 gitu ya. Ibrani 10 itu mereka menceritakan itu. Kita baca aja, ini penting ya. Karena ini menjadi core dari apa yang kita bicarakan pada hari ini. Jadi Ibrani 10. Ya. Oke, Ibrani 10 ya, kita baca ya. Gini kan? Jadi di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan aja dari keselamatan. Jadi hukum Taurat itu bayangan aja ya. Jadi kita tidak hidup di dalam bayangan ya, tapi kita hidup di dalam kebenarannya. Jadi hukum Taurat itu kebayangan. Kebenarannya siapa? Yesus itu sendiri ya. Bayangan dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama dan setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa ya. Jadi memperingatkan. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku gitu ya. Nah, dan di atas dan ia berkata korban dan persembahan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat ya. Dan kemudian kata mereka, sungguh aku datang melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Jadi yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang keduanya ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kalau mereka itu berkali-kali ya. Tapi kalau kita satu kali saja itu lewat tubuh dan darah Yesus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Yang sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi korban yang dilakukan oleh imam-imam pada waktu zaman perjanjian lama itu sama sekali tidak menghapuskan dosa ya. Tapi Allah punya kuasa untuk melupakannya. Tidak dihapuskan. Dihapuskannya nanti. Jadi pada saat ini mereka punya iman. Jadi gini, pada waktu di sini mereka melakukan ritual itu kan. Melakukan di sini ya, di perjanjian lama. Mereka melakukan setiap tahun. Tapi sebenarnya itu tidak menghapuskan dosa mereka. Tetapi mereka punya iman. Pada waktu nanti ini tergenapi di sini, dosanya terhapus gitu. Jadi mereka melakukan ibadahnya dengan pengharapan. Ini gambaran iman mereka. Gitu ya. Agak ini. Nah, seperti itu ya. Nah, pada waktu mereka tergenapi, Tuhan Yesus mati, itu tergenapi. Jadi Ibrani 9:12 ini tadi sudah ya. Ibrani 9. Ini ya. Darahnya yang merupakan ini mana tadi? Kita lagi baca ayat ya. Tetapi ia setelah mempersembahkan satu korban dosa, ia duduk untuk selama-lama sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Jadi tidak dalam loh batu lagi ya. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka ya. Jadi gitu. Jadi dosa-dosa mereka tuh dilupakan sama Tuhan. Dia punya kuasa ya. Allah kan punya kuasa ya. Dia bukan Allah yang Allahnya Allah Maha tahu kan. Allah itu Allah Maha tahu. Bahkan rambut kita aja dia tahu. Tetapi dia juga punya kuasa untuk melupakan dosa. Gitu loh. Ya. Jadi Allah Maha Kuasa itu dia tahu apa segala yang kita lakukan. Tapi juga bukan berarti kok dia jadi bisa lupa gitu. Tetapi dia punya kuasa untuk melupakan pelanggaran kita.
Nah itu ya. Nah yang kadang-kadang banyak orang berpikir gini, Allah sudah melupakan pelanggaran kita, tapi dia nggak pernah lupa dengan pelanggaran dia sendiri gitu ya. Jadi dia terus merasa bersalah yang terus dibawa-bawa gitu. Padahal Allah sudah melupakan, punya kuasa untuk melupakannya itu. Seandainya itu terjadi, banyak sekali kadang-kadang ada jemaat yang mungkin kita dulu sama-sama melakukan gitu ya. Pada waktu kita merasa berdosa, kemudian kita bertobat gitu kan. Tetapi karena dosanya ini terlalu berat, sehingga kita merasa perlu bertobat lagi besok kalau ada pertobatan lagi. Berarti secara tidak sengaja kita sebenarnya sedang tidak mengakui kuasa Allah untuk melupakan dosa kita gitu ya. Sering sekali kan begitu ya. Ada KKR satu orang terus dia udah bertobat karena dia jahat sekali gitu ya, menganiaya orang gitu ya. Terus dia bertobat tuh, ada pendeta besar datang, kemudian dia mendengar khotbahnya, terus apa terharu bertobat. Terus nanti 2 tahun lagi gitu ya, ada pendeta lagi yang datang, dia ingat lagi dosanya itu, ya kan, bertobat lagi dengan dosa yang sama. Berarti pertobatan pertama itu sebenarnya dia secara tidak sengaja tidak mengakui gitu, bahwa dia sudah dihapuskan dosanya. Itu sering terjadi. Padahal kita sudah tahu Allah Maha Kuasa, dia bisa melupakan kesalahan kita. Kita aja yang kadang-kadang tidak bisa memaafkan diri kita sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu dibawa-bawa lagi. Kalau memang kita sudah bertobat dan sudah dihapuskan dan Allah punya kuasa ya. Ya. Jadi satu kali saja. Jadi jangan berkali-kali maksudnya. Kalau orang perjanjian lama itu berkali-kali dia. Kalau orang perjanjian baru sekali bertobat ya sudah dihapuskan. Jangan balik lagi dengan dosa yang sama, bertobat berkali, tahun depan datang lagi, bertobat lagi, tahun depan bertobat lagi. Nggak begitu ya? Ya. Jadi satu kali saja Tuhan memberikan dan itulah iman kita. Nah, jadi pada waktu kita bertobat ya. Lanjut ya. Darah yang merupakan perumpamaan dari darah Yesus. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, umat Israel menggunakan darah binatang ya. Ibrani 9. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya bukan lagi untuk menanggung dosa, tapi menganugerahkan keselamatan. Ya, kalau yang pertama kali dia datang di sini, di tabel kita ini datang di sini menanggung dosa nih. Nanti di sini sudah tinggal menganugerahkan saja, gitu kan? Makanya kemarin kan kita bahas, gimana kalau orang murtad, orang menolak lagi, ya udah nggak ada lagi pengampunan gitu, karena dia sudah datang cukup satu kali dan dia tidak memberikan pengampunan. Kalau dia sudah menolak darah Yesus 2 kali, tidak ada lagi korban buat dia kan. Ibrani sudah mengatakan begitu kan, Ibrani 10 ya. Nah seperti itu ya. Jadi kedatangan dia yang kedua kali nanti itu hanya untuk menganugerahkan keselamatan ya. Ibrani 10 ayat, umat Israel kebanyakan memakai domba sembelihan, tapi kalau tidak ada domba, mereka menggunakan lembu atau kambing. Ada beberapa ayat kita ya, oke. Nah, ini maksudnya gini, Alkitab kita itu kadang-kadang ada yang seperti saya bilang ya, di dalam Alkitab kita itu sebenarnya suatu kondisi yang saling melengkapi. Saling melengkapi sebuah cerita. Jadi kalau nanti kita baca ceritanya, maka kita tahu ya, kayak misalnya kisah 22, kisah 9 ayat 7, itu kan cerita pada waktu bagaimana si Saulus kemudian didatangin oleh Tuhan Yesus yang dia melihat cahaya kemudian mendengar suara gitu kan. Tetapi di sisi lain ya dikatakan begitu di 9, tapi di kisah 22 ini dikatakan bagaimana penulis juga yang menuliskan kisah para rasul ini kan si Lukas ya. Jadi Lukas juga menuliskan di kisah 22 ini bagaimana Paulus pada waktu dijumpai oleh Tuhan Yesus, kondisinya orang yang bersama dia cuman melihat cahaya tapi nggak mendengar suara gitu ya. Sementara di kisah 9 itu baik Paulus maupun prajurit-prajurit yang menyertai dia mendengar juga dan melihat juga gitu ya. Jadi dari suatu bukanlah suatu pertentangan, maksudnya itu menceritakan bagaimana itu ayat yang saling melengkapi gitu loh. Bukan kok bisa bertentangan Alkitab kita. Sering sekali kita bertemu hal seperti itu ya di dalam Alkitab, tapi sebenarnya itu saling melengkapi situasinya ya. Jadi kadang-kadang di satu tidak ditulis, cuma ditulis satu story aja, tapi di pasal yang lain dilengkapin seperti itu.
Ya, itu sedang menceritakan itu materi ini ya. Jadi perbedaan antara Ibrani, ini ada perbedaan antara Ibrani 9 ayat 2 sampai 4 ya. Kalau bait Allah itu kan begini ya. Kita baca ya Ibrani. Ini sedang menceritakan apa yang melatar belakangi ada sedikit perbedaan antara Ibrani 9:24 sama apa yang disampaikan dalam Keluaran 16 mengenai bait Allah gitu ya. Kalau di Ibrani 9 ayat 2 sampai 4 itu kan dikatakan begini ya. Ibrani 9 ayat 2 sampai 4. Memang perjanjian pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, dia bilang gitu kan, yaitu bagian yang paling depan. Dan di situ terdapat apa? Kaki dian dan meja roti sajian gitu ya. Jadi di bagian depannya itu, nih kan, coba kita lihat gambar kita ya. Ini bagian depan itu kan ada apa? Yang ini ya. Oh, kita lihat yang besar aja gambarnya. Nih ya. Di dalam bagian pertama itu yang ada meja roti sajian dan katanya tadi apa? Kaki dian ya. Kaki dian dia bilang gitu kan di ayatnya kan. Berarti ada meja roti sajian dan ini nih kandil ini ya. Kaki dian ini kan, ini kaki dian ya. Nah, terus kita lanjut baca lagi ya. Di bagian ini disebut tempat yang kudus gitu ya. Jadi ini kan tempat kudus ya. Ini tempat kudus ya. Kudus. Sebelum tempat kudus kan ada halaman ya. Di dalam halaman tuh ada dua. Ada mezbah korban bakaran. Dan setelah itu ada bejana pembasuhan. Baru nanti si imam dia masuk ke dalam gitu kan. Di dalam ini tadi dikatakan dalam apa namanya, dalam Ibrani 9 ada meja roti sajian, ada 12 suku di sini ya. Masing-masing suku mempersiap apa, masing-masing itu merepresentasi ada 12 apa namanya 12 kotak ya, 12 tempat untuk meja roti sajian ini yang mewakili ke-12 suku Israel gitu ya. Kemudian di sini ada kandil. Nah, kalau kita baca lagi terus ya. Di belakang tirai yang kedua terdapat apa? Di belakang tirai kedua terdapat satu kemah lagi yang disebut dengan tempat Maha Kudus. Di situ terdapat pembakaran ukupan dari emas. Katanya gitu kan? Dan tabut perjanjian. Dan jadi di sini katanya ada pembakaran ukupan ya. Kok bisa beda gitu kan? Harus ini kan pembakaran ukupan tuh harusnya di sini kan? Bukan di sini ya. Betul nggak sih? Kalau di dalam perjanjian lama itu ditulisnya di dalam tempat Maha Kudus itu ada 3. Ada meja roti sajian, ada kandil atau kaki dian, terus ada ukupan gitu ya, ukupan. Kemudian di ruang Maha Kudus ini cuma ada satu, tabut Allah aja. Betul kan? Harusnya begitu ya. Tapi di dalam Ibrani tadi dikatakan pembakaran ukupan itu ada di sini gitu loh. Ada di sini gitu ya. Kok bisa gitu ya? Apa salah Alkitab kita? Ya. Harusnya kan begini. Tapi ternyata itu karena mereka itu menulisnya Ibrani itu setelah Tuhan Yesus mati bangkit naik ke surga. Jadi tidak ada lagi ini tirai ini. Gitu ya. Jadi ini tidak ada. Jadi mereka itu menuliskan di tahun, ini kisah para rasul kan tahun 70-an ya kan, tahun itu ya. Nangkap ya? Jadi mereka menulis waktu dia menulis itu setelah Tuhan Yesus mati bangkit naik ke surga. Makanya jadi satu ini semua. Itulah kita sekarang. Nah, gitu loh. Jadi nggak ada kesalahan dalam Alkitab. Ya, nah, gitu loh. Jadi sebenarnya Ibrani ini kan ditulisnya tahun itu dan sedang menceritakan apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus. Nah, baru diceritakan yang seluruhnya disebut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan apa? Buli-buli emas berisi warna ya. Ada tongkat Harun dan ada loh batu ya. Nah, kalau ada 3 ini kan. Tabut itu ada tongkat Harun, ada buli emas, ada mana di situ ya.
Jadi ketiga itu sebenarnya ada maksudnya ya. Kalau tabut Allah itu bicara tentang tabut perjanjian gitu kan. Kalau mana itu adalah tabut kesaksian ya. Kalau yang ini tabut hukum ya, apa namanya, tabut Allah itu tabut hukum. Kalau mana itu adalah tabut kesaksian ya. Nah, kesaksian. Terus tongkat Harun itu tabut hukum ya. Tabut ya. Ya, tongkat Harun, loh batu sama mana ya. Oke. Ini kan ada loh batu, mana sama tongkat Harun. Tongkat dua ini tabut kesaksian, tabut 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 apa nama tabut hukum. Tabut kesaksian itu tongkat Harun sebenarnya. Tongkat Harun tabut kesaksian. Mana ini yang saya lupa apa ini ya. Nanti kita akan baca ya. Ada nanti penjelasannya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi apa yang dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 2 sampai 4 itu, alasan kenapa penulis Ibrani menempatkan mesbah pembakaran ukupan di ruang Maha Kudus adalah mesbah pembakaran ukupan bicara tentang dua orang-orang kudus dalam Wahyu 8 3 sampai 5 gitu ya, sudah tergenapi ya pada waktu itu. Jadi sudah Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga. Jadi tidak ada lagi tirai itu. Sudah terkonek, sudah tersambung antara ukupan ini adalah doa dari orang-orang kudus kan. Jadi kita sebagai orang-orang kudus sekarang yang berdoa sudah tidak ada pembatas lagi. Memang sudah langsung Allah ada di dalam kita gitu ya, karena dia tinggal di dalam kita. Jadi doa kita, karena bait Allah itu adalah kita itu sendiri ya. Kalau dulu bait Allahnya bagi orang Yahudi ya ini bait Allahnya. Tetapi bagi kita sekarang, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, ya kita ini bait Allahnya ya. Jadi semua ini sudah tersambung ya, sudah tersambung. Kita matikan dulu notifikasinya. Oke. Oke, kok bisa makin keras ya? Kita kecilin dulu lah, biar nggak ada bunyi notifikasi yang muncul. Oke, ya itu kita udah ngerti ya. Inilah yang dilakukan oleh orang Yahudi di zaman Perjanjian Lama yang menjadi bagian dari Taurat. Sebab dalam Perjanjian Baru setelah Tuhan Yesus mati bangkit dari maut, maka tirai yang membatasi ruang Maha Kudus dan ruang kudus sudah tersobek, sehingga setiap orang percaya kepada Yesus bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Bahkan roh jiwa seseorang manusia menjadi ruang Maha Kudus, karena roh Allah dan nama Allah tinggal di dalam roh jiwa orang percaya. Nah ini Yohanes 14 itu kan? Yohanes 14 ayat 26. Gitu. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 26 ya. Nah, jadi Roh Kudus itu sudah masuk ke dalam kita. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Namanya siapa? Yesus gitu ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 14 ayat 26. Ayat 13 itu dia bilang begini. Kalau ayat 13, sorry. Ini 16. Ia meminta kepada Bapa memberikan kepadamu penolong yang lain tadi supaya ia menyertai kamu selama-lamanya gitu ya. Dia tinggal di dalam kita itu selama-lamanya. Ayat 17 juga gitu kan, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, seperti itu kondisinya. Sehingga tubuh kita ini adalah menjadi bait Allah. Bait Allah dalam 1 Korintus 3 ya kan, ayat 16 17 kan itu. 1 Korintus 3. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mati bangkit naik ke surga, disitulah sejak itu mulai Roh Kudus tercurah dan kita bisa menjadi baitnya Allah. Kalau dulu bait Allah itu tempat ditaruh nama Allah itu di sini aja, itu namanya ini YHWH ini. Yahweh itu kan. Ditaruh di bait Allah. Nama itu ditaruh di bait Allah. Sebenarnya malaikatnya ada di sini sebenarnya kan. Ada malaikat Tuhan di dalam sini. Makanya kalau imam itu masuk, kalau dia bersalah,
Mati dia karena dia bertemu sama ini malaikat YHWH ini. Dia mati, dia nggak bisa menghadap. Kalau dia memang apa namanya imam yang jahat gitu ya, yang najis di hadapan Tuhan, mati dia. Makanya dia diikat sama tali terus ditarik. Begitu apa ya, begitu sakralnya nama Allah itu ya. Sakral sekali nama Allah itu sehingga bangsa-bangsa pun takut kalau misalnya lihat bangsa Israel ini membawa tabut ini. Mereka gemeteran semua ya. Iya. Tetapi situasinya sekarang nama Allah ada di dalam kita. Kalau dulu ada di sini, sebutannya ada di sini. Sekarang nama Allah itu ada di dalam kita. Kita sendiri menjadi baitnya. 1 Korintus 3:16 kan gitu kan? 1 Korintus 3. Ini kan 1 Korintus 3:16. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu adalah kamu. Ya, itu. Jadi kita ini sekarang udah jadi baitnya Allah. Ini kalau saya kasih gambar begini kan. Kalau dulu bait Allah itu ini, ditaruh namanya. Sekarang bait Allah itu setelah Tuhan Yesus mati bangkit, kitalah baitnya. Tempat ditaruh nama Allah. Bait itu sebenarnya tempat ditaruh nama Allah. Artinya bait itu tempat ditaruh namanya Allah. Ya, artinya bait Allah itu tempat ditaruh namanya Allah. Itu. Ini semua menjelaskan itu 2 Samuel, 1 Tawari semua. Ya. 1 Tawari 13 ayat 6 kita coba aja. 1 Tawari 13 ayat 6. Ya. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala ke Kiryat Yarim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana apa? Tabut Allah yang disebut nama Tuhan bertahta di atas kerubim. Ya. Coba bayangin. Jadi tabut Allah itu sebenarnya artinya nama Tuhan gitu loh. Yang bertata di atas kerubim. Coba perhatikan ini. Ini kan kerubim ini, kerubim ini. Ya, kalau kita perhatikan kan ada kalau di tabut Allah itu kan ada tokat Harun, terus ada kerub kan, malaikat. Kerubim ya. Nah, jadi namanya ada di atas kerubim. Sesuai dengan firman-Nya kan? Tabut Allah itu disebut nama Tuhan yang bertata di atas kerubim. Nah, jadi nama Tuhan itu ada di atas kerubim itu. Nama Tuhan itu ada di malaikat Tuhan. Karena Tuhan kan lebih besar daripada semuanya ya. Tuhan itu kan ini ya. Ini kalau kita sebutkan ini dunia roh. Ini kan semua ini ada di dalam Dia. Yang tidak kelihatan dunia rohani maupun yang kelihatan dunia materi, semua ada di dalam Dia. Tabut Allah ini ada di sini nih sekarang. Jadi bukan Allahnya menyerucut terus tinggal di sini, enggak. Ya, bukan begitu. Tetapi Dia cukup menaruh namanya di situ. Namanya. Ya. Kalau seandainya Allah itu berada di sini, maka Allah tidak ada di sini juga, Dia tidak menghadir di sini. Mengecil. Tetapi Dia memberikan namanya kepada kerubim ini. Tetap Dia menjadi yang mahadir, Dia menaruh namanya di atas ini. Begitu juga pada waktu Dia menjadikan surga ini, ada satu malaikat yang diberikan namanya Dia. Inilah Yahweh ini. Namanya Dia, sebutan Dia. Itulah yang diperingati oleh orang Yahudi pada zaman perjanjian lama. Jadi mereka mengingat Allah yang menciptakan. Ya. Mereka beribadah mengingat Allah yang menciptakan. Mana ayat deh bener? Ini kita baca ya. Keluaran deh, Keluaran 23 ya. Jadi pada waktu orang Mesir keluar dari orang Israel keluar dari Mesir, mereka itu kan dituntun sama tiang awan, tiang api gitu kan. Tiang awan, tiang api itu malaikat ya. Nah ini. Sesudah aku mengutus malaikat ya, berjalan di depanmu. Ya, yang diutus berjalan di depannya apa? Malaikat, ya.
Seorang malaikat berjalan depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau tempat yang kusediakan. Jadi dia mengutus malaikat itu untuk mengawal mereka. Kalau malam tiang awan, terus kalau malam tiang api, kalau siang tiang awan, gitu kan? Menuntun mereka sampai kemana? Ke tempat tanah yang dijanjikan gitu ya. Terus perintahnya, jaga dirimu di hadapannya. Kamu harus dengar perkataannya, dia bilang gitu. Jangan engkau mendurhaka kepadanya. Ada yang mendurhaka? Ada. Siapa yang mendurhaka? Harun juga ya. Mereka membuat apa? Patung. Korah juga kan? Pemberontakan Korah itu ya. Langsung dikubur hidup-hidup. Janganlah engkau, itu ngeri ya. Dia ini, malaikat ini, membawa nama Allah. Kalau yang menentang dia, kayak gitu tuh, dikubur hidup-hidup sama dia. Malaikat itu punya kuasa yang sampai seperti itu loh. Pakar bisa begitu. Malaikat yang karena mereka memang dijadikan nyala api, badai dan nyala api. Ya. Kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab apa? Namaku ada di dalam dia. Jadi namanya dia ini ada di malaikat ini loh. Jadi kayak misalnya Lae, ini tuntun nih orang ini ke Jawa Tengah gitu ya, kasih ini nama tuh tak titip gitu loh. Dia punya kuasa, dia otoritas dia. Jadi, di sini itu udah nggak kepake lagi nggak? Ini di mana gitu ya? Aku rasa udah hancur kali ya, karena kan Israel itu mengalami gempa yang dahsyat berapa kali ya? 3 kali kalau nggak salah dalam sejarah. Terus mereka juga dihancurkan oleh kerajaan Romawi bukan cuma sekali gitu. Ya, sampai mereka tuh diaspora. Terus alatnya, itu perjanjian lama masih. Tapi perjanjian baru nih, Yerusalem tuh mengalami gempa. Terus kemudian mereka juga dihancurkan oleh tentara Romawi. Itu yang menyebabkan mereka diaspora. Lari, kabur kemana-mana orang Yahudi. Sampai ke Eropa, sampai ke mana-mana lah. Orang Yahudi itu. Tercerai-berai. Di perjanjian lama masih ada. Bait Allah Shalom masih ada. Sampai mereka dijajah, dihancurkan sama Romawi. Karena itu pusat peribadatan, center politik. Gimana ya, tabut Allah, bait Allah itu jadi pusat politik, pusat ekonomi, pusat sosial, budaya mereka orang Yahudi. Makanya itu harus dimusnahkan. Gitu. Itu yang dilakukan oleh orang Romawi. Jadi sekarang itu situs-situs yang ada itu belum tentu benar kalau kita lagi kunjungan ke sana. Itu belum tentu tempatnya itu gitu loh. Yang membuat itu kalau off the record ya iya. Yang membuat itu semua, yang apa ya istilahnya? Merestorasi gitu ya, itu. Tapi sebenarnya tempatnya belum tentu itu gitu loh. Karena sudah dibumi ratakan, dihanguskan lewat pembumi-hangusan oleh Romawi dan lewat gempa. Kan nggak ada posisi baik nanti. Berani klaim ketika ada pihak-pihak dari kita mengkomplain, kenapa harus ada patung-patung Bunda Maria yang memang nilai sujud itu kan? Mereka kalau ngomongnya apa? Karena itu Bunda Maria itu adalah tamu. Iya, makanya saya bilang kan, ya tadi saya bilang kan, maaf order record gitu tadi kan. Jadi memang seperti itu. Dan semua itu penuh dengan seperti itu kan. Memang direnovasi karena kan Katolik itu kan untuk merangkul semua agama gitu kan. Makanya dibuatlah Katolik Roma. Untuk merangkul semua agama baik Kristen mau apa dijadikan satu dalam Katolik Roma itu. Tapi kemudian jalan waktu Martin Luther ya kan itu kembali lagi ke Bible, kembali lagi ke Kristen, kembali lagi ke Protestan gitu kan. Nah, terus dimurnikan lagi oleh Calvin lagi, ada Anabaptis lagi gitu kan. Baru muncul pemurnian gitulah. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi
Kita back to ini. Jadi namanya dia, siapa namanya dia? Yahweh. Dia kan perkenalkan di keluaran 15 kan, aku adalah aku, HM. Namanya itu yang diberikan kepada ini seorang malaikat ini. Namaku ada di dalam dia gitu loh. Ya, seperti itu. Dialah yang berjalan. Nah, itu yang terjadi. Jadi itulah situasinya. Nah, sekarang nama Allah itu ada di dalam kita, bukan lagi bertata di atas kerubim. Makanya jangan berpikir kita harus ke tempat situs-situs yang begitu untuk mendapatkan iman gitu loh. Ya, banyak sekali sekarang pun masih praktek-praktek untuk mendapatkan iman harus ke sana gitu loh. Kasihan kalau orang nggak punya uang, nggak bisa ke Yerusalem, dia nggak dapat iman gitu. Iya, itu kita ini sudah jadi bait Allah gitu. Iya, bahkan Tuhan rombak itu semua, dia sudah bilang itu nggak penting lagi. Pusat kehidupan kita bukan di situ, tapi di sini loh. Karena Allah ada di dalam kita. Tetapi itu gede juga duitnya ziarah itu ya. Omsetnya lumayan lah. Bisnis jadinya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kita tidak mendapatkan iman dengan, saya sudah ke sana juga, tapi saya tidak berharap dapat iman di situ. Saya berdapat iman dari firman Tuhan. Gitu, bukan saya lantas ini Tuhan Yesus mati, aduh terus kita sujud, terus kita dapat. Oh, banyak, semua orang di sana begitu. Dia di situ kan Bunda Maria apa segala di situ kan, terus ada tempat. Ya sama seperti kita ke kapel lah. Itu ada semua, setiap tempat-tempat itu ada itu semua. Pasti ada Bunda Maria, pasti ada Yusuf, ada Yesus gitu ya. Gitu loh. Semua spot-spot ada itu. Dan itu memang di restorasi tadi saya bilang kan. Dan orang menaruh lilin semua di situ, mereka duduk di situ berdoa. Nah, seterusnya dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita nggak usah kecil hati lah kalau kita nggak usah sana, tapi kalau mau jalan ziarah ya boleh lah, biar lihat kalau misalnya ada dana ya. Nah, foto-foto gitu ya. Tapi kita nggak akan mendapatkan iman apa-apa sebenarnya di sana ya. Baptis di Sungai Yordan, baptis di kolam aja. Itu ya, jadi seperti itu maksud saya gitu ya. Ya, tidak harus ke sana gitu ya. 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 Sudah ada yang sudah dibaptis lagi di sana katanya. Jadi tidak mengakui baptis yang pertama. Jadi itu adalah ritual. Itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Tidak perlu. Kalau aku juga mau, nggak apa-apa. Berenang aja di situ, nggak usah dibaptis. Kalau enggak di Sungai Yordan kan. Pengakuannya. Ya. Enggak. Tidak ada makna rohani, tidak ada makna rohani di situ lagi. Ya. Ya. Ya, ini ya. Udah jelas tadi kan? Jadi namaku ada di dalam dia. Malaikatku akan berjalan, dia bilang gitu kan. Ya, kalau umat Israel mendengar dan melakukan segala, maka dia akan hajar tuh musuhnya. Lawan-lawannya semua lewat. Nah, seperti itu ya. Ini semua gambaran sebenarnya bagaimana kita memperlakukan roh Allah yang ada di dalam kita. Ya. Kalau dulu di dalam tabut Allah, kalau sekarang di dalam diri kita. Ya. Bahkan tubuh kita adalah bait Allah, ya, dikatakan begitu. Dan karena mezbah pembakaran ukupan dalam perjanjian baru berbicara tentang doa orang-orang kudus, maka letak doa itu ada di dalam roh jiwanya kita. Nah, gitu ya. Supaya roh jiwa kita bisa menjadi kediaman roh Allah, Roh Kudus, maka Tuhan mengorbankan dirinya di kayu salib. Tujuannya itu supaya rohnya dia itu bisa ada di dalam kita. Jadi dia mengorbankan dirinya. Ya, gitu kan? Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Nah, dapat berani masuk. Kalau dulu cuma imam aja. Ya kan? Karena yang bait Allah kudus itu udah kita sendiri sekarang. Ya, kita punya keberanian untuk masuk ke dalam diri kita sendiri. Masuk ke dalam roh kita sendiri, roh jiwa kita sendiri. Ya. Karena apa? Dia sudah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang yang besar sebagai kepala rumah Allah.
Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan janji yang hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Itu ayatnya. Jadi gitu ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, mesbah pembakaran ukupan itu ada di dalam bait Allah, gitu kan? Tetapi setelah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya, nah, bait tubuh kita lah yang menjadi bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kita, roh kita. Maka mesbah pembakaran ukupan pindah ke dalam, gitu loh. Itu pengertiannya, memaknai, memahaminya. Makanya udah nggak ada lagi batasan lagi kan. Jadi semua ada di ruang Maha Kudus ini. Kita ini. Roh Allah yang tinggal dalam kita juga berdoa untuk kita tentang keluhan-keluhan yang terucapkan ya dalam Roma kan, itu kan ini. Demikian juga Roh membantu kita. Jadi Roh Kudus itu kemudian itulah yang membantu dalam segala kelemahan kita. Sama, dia memberikan ilustrasi bagaimana namanya itu membela orang Israel pada waktu mereka melintas dari Mesir sampai ke Kanaan. Seperti itu nama yang ada di dalam kita, membela orang-orang kudusnya Tuhan. Pembelaan musuh kita, lawan kita. Saya juga nggak ngerti ya. Saya dulu pernah bisnis ya 2 kali. Oke deh. Bisnis 2 kali gitu ya. Ada satu orang asing gitu, orang Korea. Nipu gitu ya. Saya bilang sama dia, kami jualan bareng, bisnis bareng, jualan mesin. Terus kemudian kami jualan ke Kalimantan waktu itu. Nggak taunya si mesin itu dititip karena kami bisnis sama-sama, duitnya duit teman saya gitu kan. Dia taruh di gudang aku gitu kan. Terus dia jalan sendiri, dia mau jual mesin itu sendiri. Istriku rupanya suka medsos ya. Dia lihat ini si Mr. Lee lagi di mana ya? Dia cek. Lagi di Kalimantan. Loh, aku telepon pas lagi dia mau ke bandara. Mr. Lee mau kemana? Dia bilang gitu kan. Mau ke daerah katanya gitu kan. Kamu ketemu sama Pak Haji ya, saya bilang gitu. Aku udah punya fotonya kan. Oh enggak ada. Ya udah kenal, enggak ada. Enggak kenal. Bener enggak kenal? Bener enggak kenal? Enggak ada. Tunjukin buatnya. Ini apa? Dia enggak bisa ngomong. Labakan dia kan, labakan. Sebelumnya dia mau tarik mesin dari gudang aku, dia mau kirim ke sana. Duitnya diambil, dia bisa kabur kan. Saya bilang begitu. Saya bilang, nggak boleh gitu. Misalnya, saya bilang gitu kan, bisnis nggak boleh gitu. Saya bilang gitu ya. Udah, saya bilang, terus saya nggak kasih mesinnya, nggak boleh keluar. Ya kan. Terus dia cari cara gimana supaya mesinnya keluar. Saya nggak boleh. Sampai dengan akhir tahun, dia pulang ke Korea. Meninggal, dia mati. Saya bilang kok seperti ini ya. Tapi aku bukan maksudnya terjadi. Ada yang kedua kali lagi. Waktu itu aku lagi bantu satu orang. Kita kan nggak punya niat jahat ya. Kami bantu perusahaan Cina masuk semen di Papua. Begitu masuk di Papua, dia kan partnership sama orang Papua. Aku diminta jadi CEO-nya dia di situ, mewakilin perusahaan Cina di sana. Udah, aku yang urus semua kan. Begitu semen masuk di sana, masuk ke gudang. Jadi ada kerjasamanya. Cina siapin barang, Papua siapin gudang dan jualan. Habis itu bagi hasil gitu kan. Begitu masih di gudang dipalang, nggak boleh keluar semennya. Diakuin semen punya kami. Diusir. Kita diancam, dikirimin orang Papua, hotel kita diincar, sampai teman-teman dari sini dari Polhukam bilang, kalian nggak boleh tinggal di hotel. Kalian harus tinggal di mes Kemenkumham. Karena mereka kan BIN ya. Mereka tahu kalau kami sedang diintai, diincar oleh orang-orang Papua. Mau dibunuh. Gitu. Udah selalu ada. Mereka kan punya intel kan. Mereka selalu kabar, tolong dijaga nih. Ada tamu asing dari sini, tolong dijaga. Nah, terus mereka kasih laporan, Pak. Begini-begini sebaiknya kalian aman tidak tidur di hotel. Tapi tidur di mes Papua. Udah orang Cinanya pulang ke Cina. Aku tinggal di mes. Ngurusin itu sampai sini. Wah susah sekali. Habis itu belibet berbelit-belit sampai terakhirnya saking sudah stresnya gitu ya, polisi sepakati bagi 2. Kami bagi 2 semennya akhirnya. Udah, saya dikasih kesempatan menjual.
Saya jual secepat-cepatnya. Begitu laku secepat-cepatnya. Begitu dia semennya kok keluar banyak gitu ya. Sudah hampir setengah, hampir berapa ribu ton gitu. Langsung dipalang lagi. Nggak boleh keluar lagi. Baru keluar seperempat. Kita bagi dua kan, separuh-separuh. Separuh kapal kamu, separuh kapal saya gitu kan. Kami jual udah hampir separuh kan. Dia lihat kok semen kita keluar banyak. Dipalang lagi sama dia, nggak boleh ambil. Forkliftnya nggak boleh keluar. Semua dipalang. Aduh gimana ini. Udah aku pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta berapa minggu kemudian mati orangnya. Si Ucoknya. Yang itu orang Batak pulang. Si Manjunta pulang. Enggak kayak gini ya. Saya bilang begini ya. Aku tuh nggak bermaksud apa. Aku baru sadar ya. Seperti itu ya caranya Tuhan ya. Mati lagi. Heart attack, kena heart attack. Kalau yang satu kena cirrhosis, cancer. Kita nggak kepikir, cuman nggak kepikir sampai pihak Cinanya bilang ada cara nggak supaya aku bisa bunuh dia ya. Jangan, nggak usah. Pulang aja kamu, saya bilang, nanti saya urusin. Kalau nggak mati kan, orang Cina mati, nanti kita yang dipanggil polisi kan. Pulang dia ke Cina. Habis itu kita urus semua, udah. Akhirnya dia yang dipanggil Tuhan duluan gitu. Aduh bingung juga kita ya. Jadi kita ini bait Allah ya. Dan Allah menyelidiki aturannya, mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudusnya gitu ya. Jadi kita syukur sekali sebenarnya karena ada. Tapi bukan maksud kita untuk menggunakan itu untuk penghukuman. Kita juga nggak tahu kok. Nggak ada keinginan untuk mencelakakan orang gitu kan. Cuman kita dengar berita aja seperti itu. Dengar berita gitu. Tidak ada keinginan kita untuk menghakimi mereka atau gimana, enggak. Cuman kita nasihatin jangan begini, jangan begitu gitu. Kita juga nggak punya otoritas untuk menghakimi dia, memukul dia gitu ya. Tapi ya perlindungan Tuhan selama kami berjalan di sana. Bahkan aku masuk sampai ke gudang-gudang mereka. Tapi ya itu perlindungan Tuhan ada gitu ya. Walaupun mereka sudah ancam semua, orang mabuk datang segala macam gitu ya. Iya gitu. Iya, kita juga nggak ngerti gitu kan. Perlindungan Tuhan kayak gitu. Tuhan punya cara sendiri gitu ya perlindungan. Melindungi orang-orang kudusnya, melindungi bait Allahnya gitu ya. Seperti itu. Ya. Mendatangkan kebahagiaan bagi orang ya. Ya seperti ini ya. Jadi gitu ya. Nah, Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi telah bangkit dan juga duduk sebelah kanan yang menjadi pembela bagi kita. Ya, pembela. Ya, seperti itu ya. Jadi bukannya kita mengharapkan dia seperti ini, enggak. Kita juga nggak kepikir seperti itu. Nggak ada kepikiran sampai sejauh itu. Ya. Galatia 3 ayat 19. Dan kalau demikian apa maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Sampai kapan? Sampai datang keturunan yang dimaksud, yaitu janji itu. Ia disampaikan dengan perantaran malaikat. Gitu lah. Ya. Jadi hukum Taurat itu disampaikan dengan perantaran malaikat. Ya. Dan pengantaranya itu bukan cuma satu orang. Banyak ya. Tapi Allah satu kan. Dia menyampaikan dengan para malaikat lewat siapa? Musa. Lewat nabi-nabi, lewat hakim-hakim. Ya, seperti itu kan. Ada banyak hakim juga kan. Sebelum ada raja-raja kan. Tuhan juga berkata kepada mereka gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi perantaranya itu di zaman perjanjian lama banyak gitu ya. Tapi pengantara di perjanjian baru tuh ya satu, Yesus ya. Dia aja. Jadi kalau begitu bertentangan hukum Taurat dengan janji Allah? Enggak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan kepada suatu dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Ya, tapi kitab suci mengurung semua karena iman dalam Yesus, seperti itu ya. Jadi sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Nah, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Nah, sekarang iman itu kan telah dinyatakan kan? Jadi hukum Taurat itu penuntun sampai Kristus datang. Nah, ya. Jadi iman itu sebenarnya ini, Kristus itu. Nah, itu ya. Iman itu telah datang. Maksudnya siapa? Kristus sudah datang. Jadi iman itu ya Kristus itu sebenarnya. Ya. Seperti itu. Iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan, gitu kan? Yesus itu kan firman ya. Pada mulanya firman. Kemudian firman itu menjadi manusia. Jadi apa saja yang Tuhan Yesus katakan,
Tuhan Yesus lakukan itu adalah firman. Karena dia memang firman. Jadi pada waktu dia berkata, barang siapa makan tubuhku dan darahku mendapatkan hidup kekal, itu masuk lewat kuping kita, masuk ke dalam otak kita, tinggal di dalam roh kita, itulah iman. Itulah. Itu iman namanya. Semakin kuat, semakin besar iman kita, artinya semakin banyak kadar Kristus dalam kita. Kadar Kristus dalam kita semakin banyak firman di dalam kita itu loh. Karena dia firman. Ya. Semakin banyak firman yang kita dengar, semakin banyak firman, semakin besar iman yang kita miliki. Seperti itu. Jadi Ibrani 8, sekiranya perjanjian itu tidak bercacat, nah dan seterusnya ya, ini kan udah ya, kayak summary lah itu ya. Dalam Kejadian 23:13 binatang yang digunakan sebagai korban adalah domba, tetapi juga kambing, lembu, burung. Jadi kesimpulan semua binatang bisa dipakai sebagai korban. Nah, ada kriteria juga yang memamah biak, berkuku belah, ini masih dipakai juga, ada yang masih menggunakan ini ya. Masih ada juga ya. Yang bahkan beberapa grup juga masih menggunakan ini semua. Ya, oke. Yohanes 5:19 itu mereka itu menyelidiki kitab-kitab suci, tapi sekalipun katanya kitab-kitab suci itu memberitakan tentang Yesus, ya kan? Mereka itu menyelidiki kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama itu, tapi sekalipun katanya kitab suci itu memberitakan tentang Yesus, ya karena kitab Kejadian sampai Wahyu itu semua cerita tentang Yesus gitu. Perumpamaan tentang Yesus. Ya. Cuman memberitahukan tentang Yesus tidak secara langsung kan. Nah, begitu pula perbedaan ayat Alkitab. Jadi mereka nggak mau datang gitu ya. Karena penulis dari Alkitab itu semua didorong oleh Roh Kudus. Ya, itu yang harus kita tahu. Dan ingat ini ya, semua kitab ini kan didorong oleh Roh Kudus ya, betul ya? Benar kan? 2 Petrus 1 ya. Yang harus kamu ketahui, nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tidak pernah nubuat itu dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Jadi baik Musa, baik Yoel, baik Mika, baik semua itu menulis oleh karena apa? Dorongan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ini, dia itu adalah Parakletos kan, pembela saksi Yesus kan. Roh Kudus ini kan saksi Yesus kan. Berarti dia sedang menceritakan tentang Yesus, menyaksikan tentang Yesus. Jadi apapun yang didorong oleh Roh Kudus baik kepada Musa itu semua tentang Yesus dalam bentuk nubuatan. Benar gak sih? Oh benar. Coba kita baca dalam Yohanes 14. Yohanes 16 aja langsung. Apabila ia datang, ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu mimpin kepada seluruh kebenaran aja. Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang didengarnya, itu yang dikatakannya. Ya, sesuatu yang didengarnya dan yang dikatakannya, gitu kan? Coba kita pindah ke Yohanes 15. Jika penghibur yang aku utus yaitu Roh Kudus, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus itu bersaksi tentang Yesus. Dan Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia mendengarkan dari Yesus. Coba kita baca lagi Yohanes 14. Ya. 17. Ini 14. Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Roh kebenaran itu oke, 17 ya. Ia menyertai kamu. Kemudian ayat 26. Tetapi penghibur ia mengingatkan semua yang telah ku katakan kepadamu gitu loh. Ya. Jadi dia cuma mengingatkan apa yang Tuhan Yesus katakan gitu. Demikianlah itu Roh Kudus itu. Jadi sebenarnya nabi-nabi di zaman Perjanjian Lama ini
pun sedang menceritakan tentang Yesus gitu, tapi dalam bentuk nubuatan. Kalau Habel itu mendapat inspirasi untuk memberikan darah, gitu kan? Kemudian orang-orang perjanjian lama mengorbankan darah, ya. Jadi semua ini cerita tentang Yesus. Pemazmur pun begitu. Kadang-kadang dia nggak sadar dia sedang cerita tentang Yesus, gitu kan? Dalam kemah suci itu ada 3 bagian halaman. Dalam halaman ada tempat bejana pembasuhan. Halaman ini berbicara tentang dunia di mana orang-orang yang belum percaya Yesus. Jadi halaman itu diceritakan tentang ini dunia ini yang orang yang belum percaya kepada Yesus. Maka harus percaya mereka dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita ada di dunia ini menghadapi orang-orang yang belum percaya Yesus. Jadi peran kita membuat mereka menerima Yesus. Baru mereka bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tanpa pembasuhan bicara tentang baptisan, ya. Tempat pembasuhan itu kan bicara tentang baptisan, ya. Kalau kita lihat lagi gambar tadi, ya. Jadi halaman ini kan sebenarnya ini kan halaman, ya. Tempat dunia ini kita sekarang. Makanya di dalam dunia ini orang-orang itu kita kenalkan Yesus, kemudian masuk kepada setelah dia percaya kepada tubuh dan darah Yesus, nih korban bakaran ini kan bicara tentang darah, ya. Jadi pada waktu zaman perjanjian lama itu kan selalu ada 2 kambing yang dibawa, ya, satu domba asase, satu domba yang akan dipersembahkan gitu, ya. Terus domba yang satu tuh dipotong, kemudian dipersembahkan ini dipercikkan ke sini gitu, ya. Percikkan ke perabotan ini sampai dibawa juga domba ini. Nah, domba yang asase itu, yang satu itu, dia itu dilepaskan ke hutan, ke gurun, ya, dilepaskan ke gurun, dipindahkan dosanya ke situ, domba asase itu, iya. Jadi domba asase itu dalam iman percaya mereka bahwa dosa mereka dipindahkan ke domba itu sebenarnya ilustrasi tentang Yesus kan. Kemudian domba itu dilepaskan, dibuang ke padang gurun. Domba asase, ya. Tapi domba yang satu dia ada sebelah, domba yang tidak bercacat tadi kan, domba yang dua-duanya itu gambaran Yesus. Jadi domba yang satu dia mencurahkan darahnya, yang satu lagi di dosanya dipindahkan ke dia. Nangkap ya? Yesus itu kan dosa kita dipindahkan ke dia. Yang pertama. Terus yang kedua dia juga disembelih kan. Dua-dua itu sebenarnya perumpamaan Yesus. Karena ada juga yang menafsirkan itu untuk apa? Menggambarkan Azazel itu ya. Yang nama daripada roh jahat itu. Iya, dikasihkan kepada hantu asase sebenarnya. Tapi itu biar dia dimakan gitu kan. Dimakan di apa namanya, di gurun gitu. Itu pengertian mereka, pemahaman mereka seperti itu orang Yahudi. Tapi pada dasarnya mungkin di gurun bukan dimakan itu, dimakan harimau atau apalah. Iya kan? Iyalah, gitulah. Sebagai lambang kan gitu kan. Jahat jadi. Ada yang dilepas satu, selalu itu. Dan itu cuma dilakukan setahun sekali aja. Ritual itu cuma pas-pasca aja. Hari raya pertama. Sekali setahun aja itu. Ya. Nah, gitu yang dilakukan. Jadi halaman ini kan bicara tentang dunia kita ini sekarang. Bagaimana kita memperkenalkan tubuh dan darah Yesus yang sudah dikorbankan buat mereka. Kemudian bejana pembasuhan itu kita bagaimana mengajak roh dan jiwa yang ada di lingkungan kita ini untuk masuk kepada baptisan kudus Tuhan. Sehingga dengan dia menjadi orang percaya kepada tubuh dan darah Yesus, kemudian dibaptis, maka dia bisa menjadi orang kudusnya Tuhan, melayani, menjadi orang kudusnya Tuhan. Baru di situ bisa melayani sebenarnya. Ya, pelayanan itu setelah ada pertobatan, dibaptis, kemudian barulah di situ dia mulai melayani. Begitu juga kan Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus itu kan dia mulai melayani kan sebenarnya dia pelayanan 3 tahun setengah aja kan.
Itu pun dilakukan setelah dia dibaptis. Betul kan? Setelah dia dibaptis, baru dia mulai resmi melakukan tugas pelayanannya. Betul kan? Begitu juga kita dan jiwa-jiwa baru. Pada waktu mereka, setelah mereka percaya dibaptis, kemudian baru mereka bisa melayani, gitu ya. Baru mereka mulai melayani tugas. Jadi setelah dibaptis, apa selanjutnya gitu kan? Itu kan yang harus kita tanya dalam diri kita kan. What next gitu, betul. Pertanyaannya what next kalau kita bukan, ya sudah, saya jangan percaya. Nah, kalau sudah jadi orang percaya apa? Ya ini, tugas kita ya di halaman ini. Di bumi ini sekarang. Ini kan halaman. Kalau kita ilustrasikan di gambar itu kan gini kan. Kalau Tuhan Yesus kan dia melakukannya kayak gini. Makanya Tuhan Yesus kan tidak melayani tidak sebagai imam yang melayani di bait Allah. Tapi dia di halaman ini kan. Dia masuk ke angkasa yang sebagai halaman. Kemudian dia mencurahkan tubuh dan darahnya di sini. Baru dia masuk ke tempat kudus. Gitu kan? Kira-kira gitu kan? Rutenya kan gitu. Kalau kita pahami. Nah, itu sebenarnya sudah Tuhan kasih tahu duluan. Sudah Tuhan kasih contoh sebelumnya bahwa inilah. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi di zaman perjanjian lama itu, ini. Sebenarnya itu dari gambaran dari surga itu sendiri. Halaman, sama seperti Tuhan Yesus, dia masuk ke angkasa, halaman. Kemudian di halaman ini dia mencurahkan tubuh dan darahnya. Kemudian dia masuk ke tempat kudus di sini. Ini gambaran dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, gitulah. Mati di angkasa di bumi ini, kemudian naik ke surga. Imam pun begitu gini. Dari halaman masuk ke sini, ya kan? Kita pun sekarang begitu. Ini jadi baitnya kita. Jadi ini miniatur sebenarnya dari ini. Kita melayani dengan tubuh kita kan? Dengan tubuh jasmani kita. Selagi kita masih hidup lah. Kita melayani Tuhan gitu ya. Selagi masih di angkasa. Nah, seperti itu ya. Oke, clear. Jadi halaman itu tempat pembasuhan juga berbicara tentang firman Allah yang membasuh, membersihkan tubuh orang yang akan masuk ke dalam ruang kudus. Ya, jadi tempat pembasuhan itu pun sebenarnya orang itu tidak dibersihkan oleh air. Yang membersihkan orang itu firman sebenarnya. Ya kan? Dibersihkan kamu oleh firman. Jadi semua sisi itu sebenarnya mulai dari mezbah korban bakaran itu tentang Yesus. Bejana basuhan pun Yesus itu firman yang membersihkan gitu loh. Itu semua itu tentang Yesus gitu, tentang Allah itu sendiri. Tidak ada, makanya semua itu all about Christ gitu ya. All about Jesus gitu ya, all about Jesus. Ada lagunya From My Heart to the Heaven. Center gitu. Nah, Jesus is the center. Oh, yang ciptakan ya. Ya, to the heaven. Jesus is the center. Nah, jadi kita jangan sampai salah ya. Baca perjanjian lama, senternya tetap Yesus ya. Tempat pembasuhan juga berbicara tentang firman Allah. Di mana firman itu menjadi cermin bagi manusia untuk membersihkan roh jiwa tubuh mereka sebelum masuk ke ruang kudus. Ya, Yakobus 1 ayat 23, sebab jika seorang yang mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang di dalam cermin. Baru saja ia pandang dirinya, kemudian lupa, dia bilang gitu kan. Tetapi barang siapa memiliki hukum yang sempurna, ya hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar ya dan melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Baru kita benar-benar menjadi orang yang merdeka tadi, dimerdekakan itu tadi. Itu makna tadi dari halaman tadi ya. Halaman itu kan ada korban bakaran, semua itu juga Yesus kan. Bejana pembasuhan pun itu tentang firman yang membersihkan gitu ya. Kemudian ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu tempat untuk melayani Allah. Dalam ruang kudus ada meja roti sajian, kaki dian, dan mezbah pembakaran ukupan. Ruang kudus adalah tempat di mana orang percaya Yesus melayani Allah. Jadi kita melayani Allah di dalam diri kita ini loh. Ya. Lewat tubuh kita ini melayani Tuhan. Di dalam diri kita. Itulah gereja yang sesungguhnya, bukan fisik juga sebenarnya.
Roti sajian itu berbicara tentang jemaat Allah yang bekerja sama melayani Allah. Roti sajian itu ya. Jadi dalam roti sajian itu kan ada tepung ya, tepung yang dibikin jadi roti sajian yang tidak pakai ragi ya. Dan roti itu harus tahan sampai nanti ibadah mereka lagi, pada Sabat lagi gitu kan. Harus tahan seminggu. Sebenarnya roti itu nggak kuat ditahan seminggu, cepat rusak kalau roti yang tanpa ragi itu kan. Jadi roti itu memang harus halus sekali katanya. Harus tepung itu sampai halus sekali baru bisa dia tahan nanti kuat sampai 1 minggu. Sama kayak kita di apa namanya, bener-bener digiling, bener-bener di apa ya, dihalusin kita ya. Seperti roti itu kita. Ya, roti sajian itu seperti itu. Kalau enggak dia enggak kuat sampai 1 minggu. Bener-bener kayak tepung. Mungkin sekarang udah tepung terigu berapa mes, 200 mes sampai 250 mes, halus sekali. Seperti itu tepungnya. Begitu mereka membuat tepung itu sampai sehalus-halusnya. Itu kita itu sendiri sebenarnya. Yang terus diproses gitu ya. Terus diproses sampai hidup kita sampai mengosongkan diri gitu ya, kenosis. Ya, berbicara tentang jemaat Allah yang bekerja bersama. Jemaat itu berbicara tentang tubuh Kristus. Selain itu, ada mesbah pembakaran ukupan, berbicara tentang doa orang-orang kudus ya. Mesbah bakaran ukupan harus dibakar siang malam, jadi tidak boleh apinya padam. Ya, ini berkaitan dengan orang-orang kudus yang berdoa siang dan malam, agar kehidupan materi dan rohani kita juga sukses ya. Jadi doa kita itu sepanjang hari sebenarnya. Jadi nggak sulit sebenarnya buat kita berdoa sepanjang hari sekarang. Kalau dulu orang Yahudi susah ya mau berdoa sepanjang hari. Dia harus ke bait Allah. Dia harus datang ke bait Allah. Ya. Kalau kita kan enggak, kita udah jadi bait Allah. Setiap detik kita sudah bisa connect, sudah bisa beribadah, sudah bisa berdoa kepada Tuhan. Gitu kan? Jadi harus siang malam. Dalam ruang kudus juga ada kaki dian. Kaki dian itu berbicara tentang urapan dari Roh Kudus. Sama seperti api kaki dian yang harus terus menyala siang dan malam, kita tidak boleh padam. Harus menyala terus, harus semangat terus gitu ya. Agar terus menerangi ruang kudus. Jadi supaya diri kita terus diterangin, maka apa? Mesbah ukupan itu harus terus menyala. Harus tidak boleh padam gitu ya. Ukupan itu harus terus dinyalakan gitu. Doa itu harus terus dinaikin. Jadi kalau kita mau terang terus, memang harus terus terkonek ya dengan Tuhan. Berdoa terus. Mengucap syukur terus. Apa saja mungkin yang paling pertama kita konekkan, Tuhan ini ada apa ya begini. Terus begitu. Tuhan ini bagaimana ya? Roh Kudus ini gimana ya gitu ya. Terus setiap saat gitu ya. Jadi itulah cara kita supaya ruang Maha Kudus ini terang terus. Gitu ya. Begitu pula roh kita harus terus menyala-nyala dan dipenuhi oleh urapan Roh Kudus agar pelayanan dan kehidupan kita terus sukses berhasil ya. Menyala-nyala, terus bergairah gitu ya. Roh Kudus yang di dalam kita, Roh Allah di dalam kita jangan dipadamkan. Itu kan artinya kan? Kan ada ayatnya, jangan padamkan roh. Ini makanya sebenarnya yang dilakukan oleh orang Yahudi itu mengingatkan kita. Tidak boleh madam api itu. Dibersihkan terus kaki dian itu dari kerak-kerak itu. Supaya tidak padam. Ya. Kaki dian itu terus menyala dia. Ukupan itu harus terus menyala juga. Itu sebenarnya sudah diingatkan bahwa kita, ya itu ilustrasi, perumpamaan tentang kita yang jadi bait kudus itu. Bait kudus itu ya harus menyala terus. Menyala terus. Menyala. Ruang Maha Kudus. Ya, ruang Maha Kudus terdapat apa? Tabut Allah. Tabut Allah itu berbicara tentang Allah itu sendiri. Karena itu tabut Allah juga berarti kita bertemu Allah, menerima janji Allah, kasih karunia dari Allah. Dalam perjanjian baru, roh jiwa manusia menjadi ruang Maha Kudus. Karena tubuh kita adalah bait Allah, sehingga roh jiwa kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Ya, karena roh jiwa kita adalah ruang Maha Kudus. Jadi roh jiwa kita itu ruang Maha Kudus ya. Luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat ya, tubuh kita, manusia itu ini ya,
Jadi ini ruang Maha Kudus ini. Kita melayani dengan tubuh di halaman, ya betul ya? Di halaman tadi. Ini kan sudah terkonek ya. Sudah tinggal halaman sama ruang kudus dan Maha Kudus sudah jadi satu kan? Ini halaman, ini ruang Maha Kudus nih kita. Jadi ilustrasi tubuh kita itu sebenarnya seperti itu. Jadi ini ruang roh kita, ini ruang Maha Kudus. Tempat roh Allah masuk ke dalam kita. Tubuh kita ini halaman. Ini halaman, tempat kita melayani ini. Selagi masih ada tubuh. Kalau sudah nggak ada, ya udah nggak bisa. Kita nggak ada waktu lagi untuk melayani Tuhan. Karena sudah mati. Jadi itu ya. Jadi Roh Kudus sendiri berada di dalam kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan tadi. Dan Roh Kudus itu yang menyelidiki. Dia hati Allah ya. Dia yang paling tahu. 1 Korintus